Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan konten Kami Cinta Hukum. Kalau kemarin pada konten awal saya sedikit mengajak kepada saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana mencintai hukum di negara ini, mau belajar, mau mengetahui, menjadikan hukum itu merupakan satu kebutuhan hidup agar kita tertib hukum dan kita tidak termakan dan tidak terimbas dengan hukum itu sendiri. Pada konten berikut ini saya akan memberi tahu kepada seluruh warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, yang saya banggakan. Di konten ini saya akan memberitahu bahwa ada perpanjangan petugas untuk menyentuh sasaran hukum, di mana masyarakat bisa berkoordinasi, bisa bertanya, bahkan bisa dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di tingkat RT, RW, dan di desa. Ada dua aparat yang diturunkan oleh negara berdasarkan undang-undang. Salah satunya adalah Babinsa dan yang kedua Babin Kamtibmas. Babinsa itu merupakan perpanjangan dari Tentara Nasional Indonesia. Dan yang kedua, Babin Kamtibmas merupakan Bintara Keamanan Ketertiban Masyarakat, merupakan perpanjangan Polri ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada warga masyarakat yang memerlukan informasi tentang apa yang terjadi di masyarakat yang bersentuhan dengan hukum dan penyelesaiannya bagaimana. Saudara-saudaraku sekalian, saya berdoa dan kita sama-sama berdoa agar di saat saudara-saudaraku melihat konten saya ini dalam keadaan sehat, semua urusan berjalan lancar, dan segera kita lepas dari belenggu maraknya informasi masalah COVID-19. Saudara-saudaraku, ada dua para petugas aparat yang ada di desa, yang melekat di desa, yang memang ini dilandasi payung hukum, yaitu dari TNI, Tentara Nasional, yaitu Babinsa. Tugas Babinsa itu adalah merupakan komsos, melaksanakan komunikasi sosial terhadap masyarakat, dengan harapan adalah bagaimana mencari informasi, mencari tahu adakah di tengah-tengah masyarakat itu terjadi sesuatu paham-paham yang akan menyimpangkan ideologi negara. Salah satunya, masih adakah di tengah-tengah kehidupan kita ini paham-paham komunis? Karena memang paham komunis di Indonesia ini tidak pernah diterima sampai kapanpun. Karena komunis merupakan salah satu organisasi partai yang mutlak dilarang di negara kita. Yang kedua adalah memonitoring bahaya-bahaya laten lainnya, seperti salah satu contoh paham-paham penyimpangan agama yang mengajak warga masyarakat menyimpang dari ideologi negara, serta teroris dan lain sebagainya yang dapat mengancam ketahanan nasional, yang nanti akan merubah ideologi warga kita ataupun rakyat kita menuju ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini akan saya singgung lagi tentang Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu didudukkan dia di desa-desa untuk memonitoring kebutuhan masyarakat tentang keamanan, ketertiban masyarakat. Di dalam kedudukan tugas pokok fungsinya, Babin Kamtibmas itu merupakan salah satu perpanjangan tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memonitoring dan dapat mampu menyelesaikan, menjadi mediator di setiap permasalahan yang bersinggungan dengan masyarakat. Salah satu contoh, apabila ada keributan antar desa dengan jumlah korban banyak, baik yang meninggal dunia ataupun korban luka, ini tidak sekonyong-konyong,
masalah ini harus diangkat kepada penyidikan, dilanjutkan ke penuntut umum, dan dilanjutkan kepada ingkrah keputusan di meja hijau. Tidak. Ini terkadang harus dilakukan suatu rembuk, karena ini merupakan kebutuhan. Kalau misalnya desa ini tadi sudah menyadari kesalahannya, sudah mau tahu mereka bahwa ini merupakan sesuatu kesalahan, ini tidak mesti harus dimasukkan dalam ranah hukum ataupun sidang di pengadilan ataupun melalui meja hijau pada keputusan ingkrah, karena melibatkan orang banyak dan kebutuhannya jelas, masalahnya jelas. Babin Kamtibmas bersama aparat desa ataupun aparat yang lain melaksanakan sesuatu lorong yang memang ini sudah diputuskan oleh Kapolri, sesuatu penyelesaian perkara yang melalui rembuk pekon ataupun rembuk desa. Ini mengambil dari Pancasila bahwa dasar salah satu Pancasila kita itu musyawarah mufakat. Nah, dari hasil musyawarah mufakat ini melalui rembuk desa ataupun rembuk pekon diambillah satu kesimpulan. Apa kesimpulan dari kejadian ini tadi? Banyak warga masyarakat menyatakan itu merupakan perdamaian antar desa ini ke desa ini. Nah, saya minta para warga masyarakat tahu tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Apa itu Babinsa? Apa itu Babin Kamtibmas? Bintara Keamanan Ketertiban Masyarakat. Apabila terjadi sesuatu, segera lapor. Karena berdasarkan pasal 27 di Undang-Undang Dasar 45, itu ada dijelaskan bahwa seluruh warga masyarakat itu mempunyai hak yang sama di mata hukum, dan bunyi pasal berikutnya mempunyai inti arti wabelu, wajib bela umum. Artinya bahwa apabila terjadi sesuatu ataupun itu imbas sendiri kejadian itu apa masalah itu ke kita, itu jangan sekali-sekali ditutupin. Jangan sekali-sekali selang informasi itu ditutup ataupun dimatikan di satu tempat. Lancarkan selang itu. Laporkan kepada Babin Kamtibmas. Dan Babin Kamtibmas akan bekerja sama dengan kepala desa untuk mempertimbangkan permasalahan itu. Akan dibawa kemana permasalahan ini. Jadi tidak setiap permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat itu harus diselesaikan dengan pengadilan. Tidak. Karena anutan ataupun paham hukum di kita ini tidak seperti negara-negara yang sudah maju di luar. Kalau mereka memperlukan hukum absolut, hukum harus ditegakkan, hukum harus disidangkan, hukum harus ingkrah. Tapi kalau kita tidak, ada hal-hal perkara yang harus diselesaikan dengan meja hijau, harus mendapatkan ingkrah ataupun kepastian hukum. Tapi ada juga permasalahan di kita yang harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan. Jadi saya jelaskan kepada warga masyarakat, di samping kita pada konten awal saya mengatakan cintailah hukum, jadikan hukum itu kebutuhan hidup kita. Seperti kita ibadah, makan, minum, mandi, jadikan hukum itu. Dengan kita mengerti pengetahuan hukum, kita akan memberikan satu masukan kepada aparat bahwa di desa kami, di RT kami, di tetangga kami telah terjadi permasalahan hukum ataupun pelanggaran hukum yang begini, Pak. Nah, nanti pihak Babin Kamtibmas bersama Babinsa akan menilai masalah ini apa. Dan kalau masalah ini merupakan sesuatu yang akan merorong ideologi negara, ini akan dilanjutkan oleh Babinsa. Tapi kalau lorong ini tadi berdasarkan pilihan memang betul-betul murni tentang keamanan ketertiban masyarakat, ini yang akan ditandatangani oleh Babin Kamtibmas, merupakan perpanjangan tangan pihak kepolisian negara. Mulai sekarang, saudara-saudaraku, terbukalah tentang informasi-informasi yang selama ini tersumbat di tengah-tengah warga masyarakat desa. Kenapa ini tersumbat? Ya karena warga tadi tidak mengerti hukum dan tidak peduli dengan hukum. Akhirnya takut. Kalau lapor Pak Polisi nanti begini jadinya. Kalau lapor Pak Babinsa begini jadinya. Tidak.
Selalu kita berpikiran yang tidak-tidak, selalu kita berpikiran menerka-nerka, selalu kita suuzon. Kenapa terjadi? Karena memang kita tidak mengerti. Karena kita tidak pernah mau belajar, dan kita selalu menyatakan bahwa hukum itu momok, hukum itu hantu, yang selalu menakut-nakuti. Tidak. Terkadang terjadi kecelakaan lalu lintas, dia melihat dengan mata kepala sendiri, tapi dia tidak pernah mau memberikan kesaksian itu terhadap Bapak kepolisian. Tahu di situ ada kelompok-kelompok yang melalui latar belakang latihan pencak silat, bela diri dan lain sebagainya. Padahal di situ sudah mulai tumbuhnya sesuatu paham-paham yang terkadang melanggar ideologi negara. Ini tidak pernah diinformasikan, selalu tersumbat. Nah, ketersumbatan ini tadilah yang sering akhirnya tatkala sudah menjadi besar, aparat tahu sendiri. Nah, biasanya kalau sudah besar itu penyelesaiannya sulit, makan waktu yang lama, perlu biaya yang besar, perlu penanganan yang serius. Nah, jadi oleh karena itu jangan sumbat informasi di desa. Ingatkan, ada 2 petugas perpanjangan tangan Tentara Nasional Indonesia yang dipayungi dan dilindungi dengan payung hukum. Dan juga di situ ada petugas perpanjangan tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Babin Kamtibmas, bintara-bintara yang handal yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, baik itu Babinsa. Babinsa yang diturunkan di desa tidak membawa militernya, dia akan membawa Komsos, komunikasi sosial, karena mereka sebelum diturunkan mereka ada satu penataran teritorial. Di situ mereka dikasih ilmu bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana cara menangani masyarakat, bagaimana cara mereka memonitor permasalahan. Mereka sudah tidak militer pasukan lagi. Mereka diturunkan ke desa bukan untuk tempur, untuk mengadakan komunikasi sosial dengan warga masyarakat, dan untuk memonitoring bahaya-bahaya laten. Bahaya laten itu merupakan salah satu bahaya paham-paham di dalam tubuh negara yang akan menyimpangkan paham ideologi negara. Yang sudah jelas paham kita itu merupakan Pancasila, the way of life, sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Nah, ini termasuk juga Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu tugas pokok fungsinya bagaimana dia memonitor perkembangan keamanan, ketertiban masyarakat. Jelas ini. Ada 2 koridor undang-undang. Jadi tidak bisa Bapak nanti ada yang mencuri, Bapak lapor sama Babinsa, tidak bisa. Sudah jelas. Yang namanya pencurian itu kriminalitas murni. Ini tugas pokoknya Babin Kamtibmas. Kalau di situ ada orang latihan pencak silat setiap jam 1 malam, terus ngobrolnya tentang ideologi negara, melakukan penyimpangan dan sebagainya, segera laporkan kepada Babinsa. Jadi jelas, tugas pokok fungsinya itu sudah jelas. Apa tugas pokok fungsi Babinsa? Apa tugas pokok Babin Kamtibmas? Koordinasi sama kepala desa, dan di setiap satu desa, untuk sementara waktu Babinsa satu desa. Sementara Babin Kamtibmas karena belum mencukupi personilnya, kadang-kadang satu Babinsa megang 2 desa ataupun 3 desa karena kekurangan personil. Tapi yakin dan percayalah Bapak-bapak, dan kalau Bapak-bapak punya permasalahan apapun, termasuk keributan keluarga, ribut sama anak sendiri, ribut dengan tetangga, semua permasalahan itu, tinggal Bapak-bapak menilai, koordinasi sama kepala desa, ini akan dilaporkan kemana. Nah, nanti dinilai itu, apakah ini kriminalitas murni yang akan dilanjutkan ke meja hijau, atau berdasarkan pendapat dan penilaian kepala desa beserta kedua belah pihak, ini harus dimusyawarahkan. Ini yang namanya rembuk pekon, rembuk desa. Sesuai dengan undang-undang dasar kita, sesuai dengan Pancasila ideologi kita. Karena di salah satu Pancasila itu adalah musyawarah mufakat. Untuk memupuk apa ini persatuan mufakat tadi? Untuk memupuk persatuan dan kesatuan. Berdasarkan apa? Ketuhanan. Karena segala sumber hukum di dunia adalah dari Tuhan.
Makanya setiap undang-undang di negara ini pada pembukaannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semua undang-undang. Baik undang-undang TNI, polisi, narkoba, lalu lintas, semua. Tidak ada berdasarkan kata-kata Kapolri, kata-kata kepala staf, tidak ada. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semua undang-undang. Jadi kalau dipelencengkan, ada orang mengatakan undang-undang itu bukan punya agama ini, undang-undang bukan, tidak. Karena konsumsi undang-undang itu dibuat berdasarkan ideologi negara. Ideologi negara kita jelas, Pancasila dari nomor 1 kita jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak akan mungkin lari dari Pancasila. Jadi tidak usah diragukan lagi. Jadi tidak ada mengatakan kata orang ini, mohon maaf, itu bukan hukum agama. Jangan dicampur adukan hukum agama dengan hukum negara. Kepala negara yang tidak jolim pada negara dan orang waras, orang sehat, dan dia punya ibadah dan dia punya agama, dia disebut ulil amri dan harus kita ikutin. Di mana kita duduk dan di mana kita berdiri dan di mana kita berada, kita harus patuh. Dan tidak bisa sampai kiamat pun hukum agama tidak bisa dicampurkan dengan hukum negara, tapi bisa disinergikan. Kenapa? Semua hukum yang ada di dunia itu adalah mulai turunan dari Tuhan. Jadi saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, dari konten awal saya pertama mengatakan, cintailah hukum. Jadikan hukum itu merupakan satu kebutuhan hidup, supaya kita tidak terhimba dari hukum itu sendiri, dan kita tidak akan dirugikan oleh hukum itu sendiri. Kenapa? Karena kita tahu. Sama seperti kalau kita ke warung, kita tidak dibohongi oleh pedagang. Berapa harga teh ini Pak? 50.000. Karena kita tidak tahu, kita bayar. Padahal harga yang sebenarnya cuma 25.000. Nah, disinilah sering terjadi kesenjangan karena kita tidak tahu dan tidak pernah mau tahu. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa ada 2 petugas yang melekat di desa. Satu Babinsa, perpanjangan tangan Tentara Nasional Indonesia, yang sudah dibekali ilmu sedemikian rupa tentang teritorial. Mereka akan melaksanakan sosial komsos, dan dia akan melakukan monitoring bahaya-bahaya laten yang akan mengganggu ketahanan dan pertahanan negara melalui pengaruh-pengaruh masyarakat umum, rakyat yang akan diracunin dengan ideologi luar, dengan paham-paham luar. Yang kedua, perpanjangan tangan kepolisian negara itu Babin Kamtibmas. Silakan catat nomor teleponnya. Ketahui 24 jam petugas itu akan memonitoring desanya. Jangan Bapak takut, mereka tidak akan mau dihubungi. Itu saja saudara-saudaraku pada konten berikut ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku, menjadikan sesuatu masukan yang baik, dan supaya saudara-saudaraku sekalian tidak terbentur, tidak dirugikan, dan tidak diracuni dengan hukum yang selama ini memang terjadi kesenjangan, terjadi kerancuan. Karena antara 2 objek ini tidak pernah ketemu karena salah satu tidak peduli dengan hukum negaranya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada komen-komen berikut ataupun pada konten-konten berikutnya yang nantinya kita akan lebih spesifik membahas pada undang-undang dan pasal-pasal serta unsur-unsur. Saya Oktobertus Simanjuntak mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka